Jadi kita di peternakan ini diajarkan tentang cara dari mulai memelihara tadi, terus kita analisis nutrisi yang dibutuhkan, habis itu kita olah hasilnya, terus kita jual kepada konsumen. Hello Rangers, welcome to Inside Unan, podcast mengenal Unan lebih dalam. Nah, pada podcast kali ini kita berada di Fakultas Peternakan. Nah, kita akan mengulik nih bagaimana sih kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Peternakan. Nah, sebelum itu pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama aku Faji Ramadan bersama dengan Faji dan rekan saya. Aku Putri Salsabila, biasa dipanggil Sabil, dan kita berdua akan menjadi host pada episode podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita udah kedatangan narasumber dari mahasiswa Fakultas Peternakan. Nah, boleh disapa dulu kita. Halo Kak. Halo Kak. Halo Bang. Boleh nih kenalin namanya mungkin abis itu dari angkatan berapa nih? Baik, mungkin aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Fasa Tanjung, kerap dipanggil Fasa, dari mahasiswa peternakan angkatan 2003. Oke, perkenalkan nama aku Masita Salma, biasa dipanggil Tata, aku mahasiswa peternakan angkatan 23. Oke, Tata dan Fasa ya. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit nih bagaimana sih masuk di Fakultas Peternakan khususnya di UNAN, apakah di jalur SNBP, SNBT atau mandiri, boleh diceritain sedikit mungkin. Baik, kalau di Fakultas Peternakan ini memang seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya kita menerima di jalur SNBP, SNBT, dan mandiri. Nah, untuk aku pribadi nih lulusnya di jalur undangan atau SNBP. Aku dari jalur SNBP juga, sama kayak Fasa. Oh, dua-duanya SNBP ya. Iya. Oke. Mungkin boleh diceritain nih perjuangannya gitu, pasti persiapannya gitu di SMA jadinya bisa lulus jalur SNBP di Peternakan Universitas Andalas. Mungkin boleh dari Fasa? Baik, kalau aku pribadi nih kan dari SMA kenain jalur undangan ya, pasti masih identik dengan mahasiswa berprestasi ya, eligible. Nah, aku dulu dari SMA bagaimana mendapatkan eligible tersebut. Dari kelas 1 SMA aku udah mulai ikut bimbel. Awalnya nih aku memilih kan dua pilihan nih. Pilihan pertama itu awalnya aku memilih ilmu komunikasi, dimana itu sangat linjur dari jurusan MIPA kan. Iya. Nah, di SMA aku tuh MIPA. Terus dari orang tua pengen ambillah yang ada bagian pangan dan sebagainya. Nah, aku memikirkan nengok track record juga dari alumni. Maksudnya kalau jalur SNBP ini untuk masuk ke fakultas ke univ itu harus ada track record alumni. Nah, dari pribadi di alumni aku banyaknya masuk ke peternakan. Jadi aku memilih pilihan kedua di Fakultas Peternakan. Oke. Dan alhamdulillah lulusnya di sini. Iya, lulusnya di sini. Oke, kalau dari aku dari SMA udah jurusan FMIPA kan. Jadi awalnya tuh aku suka sekali sama hewan. Terus jadi masuklah eligible. Terus pilihan pertama aku pengen ke dokter hewan. Terus pilihan kedua aku pengen kayak masih ada unsur hewan-hewannya gitu. Terus jadinya ya udah lihat-lihat jurusan di UNAN. Terus ada peternakan, karena masih berhubungan sama hewan, jadinya ya udah aku ambil pilihan kedua di UNAN peternakan, dan alhamdulillahnya lulus di sini. Oke, keren juga ya. Nah, untuk ada nggak sih culture shock ketika kakak dan abang masuk di Fakultas Peternakan ketika menjadi mahasiswa baru? Mungkin boleh diceritakan, mungkin dari kakaknya dulu. Oke, kalau dari aku mungkin karena kita maba lah kan namanya, terus tiba-tiba ada ke praktikum, langsung ke praktikumnya tuh bukan di labor lagi, udah langsung ke lapangan praktikumnya. Terus di lapangan itu kita kayak menanam rumput buat pakan ternak ini. Terus setelah itu kita ada, kalau praktikum terus yang pasti adalah namanya laporan. Terus kami bikin laporan, dan laporannya itu ditulis tangan. Mungkin laporannya lumayan tebal juga lah, tapi dengan dibalik laporan itu, di sana juga lah ada kayak pengalaman kita langsung terjun ke lapangan, terus ketemu orang-orang baru, dan di sana juga kita ketemu aspek-aspek yang langsung ke lapangan gitu. Kalau dari pribadi aku pribadi sama seperti Tata nih, cuma kena kultur shock di Fakultas Peternakan pas menjadi mahasiswa baru itu, yang memang pas praktikum pertama itu kena praktikumnya nggak 1 hari kan, itu 3 bulan lebih, dimana kita pertama penanaman terus menjaganya, dan langsung bagaimana kita memasarkannya. Itu memang benar-benar jadi shock banget bagi diri aku pas jadi maba kan, karena baru-baru banget nih kita masih berperalihan dari siswa ke mahasiswa, jadi kayak benar-benar itu kayak titik berat banget tuh jadi mahasiswa di Fakultas Peternakan di awal jadi maba. Selain itu juga kena laporan juga kan, laporan praktikum itu kan tulis tangan ya.
dan juga tulis tangan. Terus lumayan banyak lah kehektikan terjadi pas tulis tangan di laporan praktikum. Jadi benar-benar jadi kultur shock banget di diri aku bagian laporan praktikumnya itu. Oke, nah berarti laprak ya. Iya. Terus setelah melewati itu gimana nih, kayak apa nih yang dirasain gitu, manfaatnya gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Kan kita bikin laprak agros, itu tuh kita langsung kayak ada revisi, terus revisi baru nanti kita mencapai kata ACC. Ternyata buat yang ada kata 3 kata ACC itu kita harus benar-benar kayak ada perjuangan di sana gitu. Dan setelah karena ada laprak agros inilah kita belajar buat bikin laporan-laporan selanjutnya. Kita udah tahu, oh jadi format laporan itu kayak gini. Jadi kita udah tahu lah diawali dengan laprak agros itu. Benar banget. Nah, selain itu juga kan melalui laporan kan kita ada di revisi dan sebagainya kan. Nah, melalui revisi lah kita semakin paham nih terkait materi yang kita pelajari pas di lapangan tersebut. Jadi semakin dari laporan praktikum lah kita makin paham terkait bagaimana rumput yang kita jaga, bagaimana alur kita yang lakukan pas praktikum kemarin itu. Jadi tingkat kepahaman kita dalam praktikum itu dalam memahami terkait materi tersebut jadi masuk gitu. Jadi kayak dengan ditulis tangan tuh lebih paham ya, kayak lebih masuk gitu ya. Oke Bre, ini lanjut nih kayak ada nggak sih fun fact mengenai mahasiswa yang berada di Fakultas Peternakan? Dulu. Mungkin oke. Untuk fun fact di mahasiswa peternakan itu sangat beragam ya. Kan dari teman-teman pas maba tuh rata-rata itu kan kita dari siswa kan, dari SMA tuh kan peralihan ke mahasiswa tuh nggak semuanya itu dari jurusan MIPA, ada yang jurusan DKV, ada yang SMK dan sebagainya, ada yang IPS juga. Jadi benar-benar dilihat dari maba kemarin tuh banyak yang shock banget nih lihat begini rupanya suasana jadi mahasiswa di Fakultas Peternakan. Dan faktanya itu kita juga diberi pas kita praktikum itu kita langsung dikasih edukasi tentang bagaimana peternakan itu. Bahkan juga di peternakan juga ada namanya EduFarm sebagai bentuk kita penelitian di situ nanti ke depannya di EduFarm itu gitu. Ya, seperti yang Fasa bilang tadi kan, dari peralihan mahasiswa ke mahasiswa tuh lah nanti kita bisa tahu gitu. Terus di peternakan sendiri itu juga ada yang namanya CH. CH ini close house gitu, kayak kandang ayam yang tertutup, isinya tuh 20.000 lebih ayam. Nah, aku mau nanya nih, yang EduFarm tadi. EduFarm itu berarti tempat peternakan Iya, gitu. peternakan. Kira-kira apa aja sih hewan yang ada di sana? Terus dari teman-teman peternakan itu kayak praktikum yang di sana tuh apa sih yang dilakukan gitu? Baik, untuk di EduFarm itu apa sih isinya itu? Jadi pertama itu ada ternak kambing, terus ada ternak sapi, itu di mana tuh ada banyak macam-macam sapinya ya. Ada sapi ongol, ada sapi simental, ada sapi pesisir yang dibudidayakan yang kena itu langka kan. Terus ada juga ayamnya di CH, close house, ada juga itik dan sebagainya. Ada juga lebah itu juga dibudidayakan di fakultas peternakan. Jadi kita mempelajari itu contohnya pas kami ini kan semester 4 nih. Kami lagi fokus di bagian teknologi produksi, ternak potong, ternak perah dan unggas. Nah, kami kalau di potong itu kami mengetahui bagaimana bentuk, bagaimana ini kualitas dari ternak tersebut gitu. Nah, kalau di ternak perah itu kita mengetahui bagaimana kualitas dari susu, bagaimana perbedaan antara susu full cream, susu steril dan susu pasteurisasi gitu. Nah, kalau untuk di unggas nih kita lebih ke bagaimana kita memproduksi unggas itu seperti ayam, itu seperti ayam pedaging sama ayam petelur gitu. Jadi kita lebih memproduksi telurnya yang akan setelah diproduksi telurnya akan kita sebarkan dijual lebih kan bagi bagian pemasarannya. Oke. Jadi cukup jauh ya, kayak mulai pemeliharaannya juga pemanenan dari ternak itu juga memasarkan ya. Oh, keren. Oke, mungkin setelah kakak dan abang ceritain nih fun fact tadi ada EduFarm, habis itu ada CH. Mungkin kakak dan abang kan sekarang semester 4 nih, ada nggak apa sih kesulitan nih selama menjadi mahasiswa semester 4 mungkin? Nah, benar. Jadi kan karena kita sudah beranjak semester 4 ya kan, itu semakin kuat lah perjuangan, semakin deras lah benturan-benturan untuk sebagai kita melanjutkan pendidikan kita di sini kan. Nah, karena kami semester 4 di peternakan itu kan satu jurusan ya, itu peternakan. Cuma ada pembagian departemennya lagi, ada peminatan lagi. Nah, karena di semester 4 udah ada pembagian tuh, di aku pribadi itu kan ada di peternakan ada 4 pembagian tuh, ada nutrisi, produksi, THT sama PNBP. PNBP itu bagian pembangunan ekonomi. Yang bagian pemasaran tuh dia pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan aku pribadi itu di bagian produksi. Jadi seperti yang aku katakan bahwasanya di produksi
produksi itu bagaimana bagaimana memproduksi dari ternak-ternak yang ada di peternakan tersebut. Mungkin kalau dari aku, kalau fase dari produksi tadi ya, aku di bagian nutrisinya gitu. Jadi kalau aku di nutrisi itu berfokus pada kayak penyusunan ransum, pakan, ternak, nutrisi apa yang dibutuhkan oleh ternak tersebut untuk menunjang produksinya tadi tuh. Terus yang selanjutnya tuh ada 2 lagi THT. THT itu pengolahan, kan ternaknya udah kita produksi, udah kita perbaiki mutunya, terus nutrisinya udah kita lengkapi. Nah, terus hasil dari ternak itu nanti itu kita olah. Jadi itulah namanya teknologi hasil pengolahan ternak tuh, yang THT tadi tuh, kayak susu, telur, susunya dibikin kayak yogurt atau apa gitu kan. Nah, terus setelah diolah hasilnya tuh kita ada lagi yang namanya PNBP tadi, yang kayak kita menyalurkannya ke konsumen supaya konsumen tuh berwirausaha lah kita gitu. Jadi kita di peternakan ini diajarkan tentang cara dari mulai memelihara tadi, terus kita analisis nutrisi yang dibutuhkan, habis itu kita olah hasilnya, terus kita jual kepada konsumen. Jadi gitu. di PNBP itu lebih terfokus bagaimana pemasarannya, karena pembangunan ekonomi gitu. Oke. Nah, jadi untuk mata kuliah pilihan ini dari teman-teman itu ngambilnya mulai dari semester 4 atau dari awal maba nih udah bisa ngambil pilihan? Baik, untuk mata kuliah pilihan peminatan tersebut kita ngambilnya di semester 4 tapi mulai di semester 5 nantinya. Oh. Nah, di mana untuk pemilihan tersebut kita melihat dari mata kuliah penunjangnya dari semester 1-nya gitu. Oke. Oh, mungkin boleh lanjut nih. Tadi kan ceritain tentang semester 4. Mungkin kayak apakah mata kuliah yang dipelajari di semester 1 mungkin sampai semester 4 nih, apakah jauh perbedaan mungkin mata kuliahnya mungkin? Baik, kalau dari pribadi ya. Nah, untuk di awal semester awal 1 itu kan itu pembelajaran itu masih dasarnya di SMA ya, ada fisika, biologi, matematika dan sebagainya. Nah, mulai masuk ke ranah peternakan itu ilmu animal science itu mulai dari semester 2-nya itu, 2, 3 dan keempat dan seterusnya. Jadi mulai menjurusnya itu ke semester 2 dan 3 4-nya itu gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih selanjutnya mengenai kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa peternakan gitu. Mungkin dari gimana pertemanannya, mungkin dari gimana organisasinya gitu. Selain teman-teman belajar untuk menunjang akademik, pastinya teman-teman ada gitu kan untuk di non akademiknya. Mungkin dari teman-teman boleh dijelaskan gitu loh. Baik, mungkin dari aku dulu ya. Kalau buat pertemanan di Fakultas Peternakan sendiri itu, kami kalau di peternak ini saling ngerangkul lah gitu, yang aku rasain pribadi. Misalnya kayak ada satu teman yang ada musibah atau orang tua meninggal atau apa, itu tuh di peternak ini saling ngerangkul satu sama lain, entah itu mulai dari seniornya, dari senior ke juniornya lagi gitu. Terus kalau buat organisasi yang ada di peternak sendiri, itu sekarang aku pribadi itu lagi masuk organisasi BEM, itu staf PSDM. Nah, terus juga ada kayak Elkim, UKS. Kalau UKS itu disebutnya Swarna Diva Ungu. Kalau UKS itu Sanggar Ungu. Terus kalau yang Swarna Diva Ungu itu Mapala kayak SDU gitu. Ada ungu-ungunya ya, Iya, identik karena banget kan sama. peternak ini diidentik dengan warna ungu. Iya, gitu. fakultas ungu nih teman-teman. Kalau dari aku pribadi untuk lingkungan pertemanan ya, pergaulan ini lebih overall itu lebih asik-asik aja sih, seperti kata Tata, dimana cutting itu juga merangkul pada adik-adiknya gitu. Kami juga sesama kami juga saling merangkul juga. Terus kalau aku dari pribadi lebih ke, kalau pergaulannya lebih bebas sih, sebenarnya kita kan bergaul sama manusia, sama hewan juga gitu, karena peternakan kan, Iya, benar. jadi bebas kita bergaulnya gitu. Nah, terkait organisasi sih sama seperti Tata, cuma sedikit nambah aja, di peternakan juga ada namanya unit kegiatan olahraga atau UKO, dan juga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu juga saya juga HIMA, Himpunan Mahasiswa Peternakan, atau disingkat dengan HIMAPET tuh. Mungkin dari tadi udah ngejelasin nih bagaimana sistem pertemanan atau lingkup pertemanan dari Fakultas Peternakan nih. Aku mau nanya nih, tadi kan kakak bergabung di organisasi yaitu BEM. Bagaimana caranya mengimbangin antara organisasi dan kegiatan akademik di dalam kelas atau di Fakultas Peternakan? Mungkin kalau dari aku pribadi, kita juga harus kan akademik, organisasi gitu kan.
kalau aku pribadi jelas kita utamain dulu yang akademik, karena tujuan kita ke sini itu kan buat akademik kita dulu gitu kan, terus barulah kita nanti ke organisasi. Terus ya udah, kalau kita rasa udah bisa nih bagi waktu akademik kita rasa udah bisa lah, jadi kita cari lagi relasi di organisasi. Contohnya aku tadi gabung di BEM, jadi di sana kita nanti bisa nambah pengalaman kita yang lain, kayak mulai dari kekeluargaannya, terus mulai dari hal-hal yang baru lah bagi kita sebagai mahasiswa gitu. Kalau aku sih hampir sama seperti Tata ya, aku juga bergabung dalam organisasi BEM ya. Dan alhamdulillah aku sebagai kadis PSDM-nya dari Tata tadi staf gitu. aku. Gitu ya. Sebagai kepala dinas PSDM-nya. Jadi bagaimana aku membagi waktu antara akademik dengan organisasi, aku kan seperti Tata juga, aku lebih mendahulukan, lebih mementingkan akademik. Nah kan ada tuh di akademik kan enggak 24/7 enggak di akademik terus kan. Jadi ada waktu kosong-kosong itulah yang aku manfaatkan ikut berorganisasi itu. Itulah salah satu bentuk aku memanajemen waktu untuk berorganisasi sama untuk akademiknya gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih setelah kita bercerita panjang mengenai fakultas nih, mungkin ada nggak fasilitas yang mungkinnya unik di Fakultas Peternakan? Baik, seperti yang awal kami bilang ya tentang fasilitas ya, selain karena kami MIPA ya peternakan ya, itu pasti identik dengan praktikum kan. Nah untuk di peternakan sendiri ada namanya labor. Kita di laboratorium itu di peternakan kurang lebih ada 13 ya, ada 13 laboratorium untuk penunjang kita pembelajaran kita di akademik. Dan itu juga ada juga namanya EduFarm, edukasi farming, edukasi peternakan, di mana tuh sebagai bentuk praktikum kita di lapangan. Selain di labor, kita juga ada di lapangan, penelitian di lapangan. Selain itu juga ada yang namanya Klaus House atau CH, di mana itu isinya tentang ternak ayam, di mana itu ada 20.000 ekor ya. Di mana itu di CH kita ini lebih fokus pada ternak potong, daging ayam potong. Jadi ayam pedaging atau ayam potong. Jadi situ kita akan memproduksi bagaimana kita memproduksi ayam tersebut bahwa kita akan kita pemasarankan. Selain itu juga kita seperti biasa lah fasilitas bisa ada ruang kelas, terus ada labor dan ada juga prasarana kayak PKM tuh kita sebagai mahasiswa yang ingin ikut organisasi gitu. Cukup lengkap ya untuk fasilitas di Fakultas Peternakan sendiri. Oke. Mungkin sebelum kita tutup nih, kita main games dulu nggak sih, games mini? Mungkin kalau aku bilang satu kata nih, boleh teman-teman nyambung kata-kata yang aku sebutin. Mungkin kalau aku sebut kata peternakan, apa nih yang kebayang atau kepikiran dari teman-teman semuanya? Aku kasih ini deh tantangan selain warna ungu deh. Boleh. Mungkin kalau dari aku ya satu kata. Mungkin dengan gerakan juga. Mungkin kalau teman-teman lihat di Instastory teman-teman yang lainnya, jika ada mahasiswa foto seperti ini, nah pasti dia ketebak dong itu jurusan apa. Oke, langsung ketebak Fakultas Peternakan ya gitu. Oke, Dede Tata gimana nih? Kalau aku mungkin peternakan berarti identik dengan namanya ternak. Oke. Mungkin setelah kita banyak cerita nih, sharing nih mengenai Fakultas Peternakan, mungkin kita langsung mungkin kita tutup podcast kita kali ini. Namun kami minta closing statement dari teman-teman. Oke, kalau aku closing statement dari aku ya, jangan takut buat gabung ke Faterna. Ayo join di Faterna. Nah kalau dari aku nih kan, apalagi ini lagi musimnya Camaba ya, calon mahasiswa baru, aku pengen mengucapkan selamat datang. Ini awal perjalanan baru kita adik-adik sekalian untuk bisa bergabung dalam Fakultas Peternakan, di mana ini kontribusi nyata dalam teknologi pangannya dan bagaimana kita memasarkan di Indonesianya gitu. Oke, keren ya. Mungkin dari aku juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang akan memilih atau terpilih nantinya untuk masuk di jurusan Fakultas Peternakan, semangat. Setelah mendengar podcast tadi, aku harap teman-teman makin semangat nih untuk menjalani kehidupan awalnya gitu sebagai mahasiswa peternakan di Universitas Andalas. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Bang Fasa dan juga Kak Tata yang telah membersamai podcast kita kali ini. Oke. Sekian dari kami tutup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. See you guys.